9 itu kan 4 loh 5. Kan, bahkan Nabi itu kan bermusuhan pang lah. Bahkan nang nyamannya tuan bepandir nang nyaman kasih neh. Nabi 9 nih itu dalam kitab di arah hadis itu. Jadi Nabi mendoakan, bilang ya nah, adapun anak-anakmu ya Nabi, Allah Ta'ala akan memberikan jaminan kepada mereka. Artinya kada tasisia kalau ikam kawin kada tasisia anak. Yang ketiga, adapun tidak adanya ikam bisi wali, ada apa aja Nabi, pokoknya orang senang aja. Orang jadi lebih senang kalau dengan aku ada aja artinya kan sama jadi walinya. Terus ini ada pendapat nang dhaif, pendapat nang kada kalau dipertahankan, nang jadi wali Ummu Salamah. Dijer Umar itu anaknya Ummu Salamah. Ya ada anak Ummu Salamah masih halus Umar kan. Jadi anak mewali ikwitan. Lalu itu akan ada ulama fikih mengatakan anak boleh jadi wali ikwitan, anak jadi wali mamanya. Kalau itu dibantah orang. Jadi itu ada dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam tuh dalam mazhab Syafi'i. Itu nang ngaran Umar nih, nang kisah nang makan tuh kan, tapi ada kan abah diri ada nih, lalu dia jadi nabi. Ya gulam, ya Nabi. Samillah, qul bima yalik, ya Nabi. Kakana, baca bismillah lah. Kan jadi menampar alaikam, jangan menyongkau nang jauh-jauh lu nih. Kamah pada hayam iwaknya, menyongkau halu jauh aja. Itu ada kan. Tapi kalau buah boleh kan menyongkau jauh boleh. Orang dapat langsat aja nah, itu lingking. Ya bahasa itu aja. Kalau oleh belain bagiannya kan orang dapat langsat udah lingking. Nah, lingking juga kan. Lingking ada jadi Umar nih. Ya, Nabi melajari dan makan dulu baca basmalah. Nah, kemudian siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Siti Aisyah daripada Nabi? Ternyata Ummu Salamah. Nah, ini hikmahnya Nabi kawin Ummu Salamah nih. Karena si ini orangnya pintar, sehingga banyak merekam hadis Nabi dan akan diriwayatkan kepada sahabat atau generasi setelah mereka. Itu kisah Ummu Salamah. Kemudian ini Ummu Salamah tujar kehebatan yang kedua pulang idintu lihai Marias wajah. Bila orang pangantinan Ummu Salamah nih man tukang manwi kamu puri mantin cuwi ini kan. Itu jatah mesti kita wa ini. Salamah ini jar ahli. Dan Ummu Salamah ini ada di antara kecerdasan sidin kisah Nabi Pak jadi perjanjian Hudaybiyah. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan Nabi dibatalkan oleh untuk umrah tahun itu kan. Nah, jadi kada boleh umrah tahun itu, berikan ke Madinah aja. Lalu sahabat galau karena harapan mereka sudah umrah tahun itu di hadapan mata sudah kan kota Mekah nih. Tapi lalu disuruh berikan gara-gara orang kafir Quraisy kada suka kaum muslimin. Umrah ditunda tahun depan aja. Lalu akhirnya kan gara-gara tertahan lalu bayar dam, halal lalu lakukan dam kembali binatang kurban. Karena Nabi madahkan pengumuman dan para sahabat ini karena galau ada pati iya lagi nangar pun Nabi ini. Gimana yang madahkan kadang manggawinya masuk Nabi ke mana? Ke dalam kimah. Nah, taburujur Ummu Salamah na umpat Nabi ke waktu itu. Kenapa? Ya Rasulullah, umat kasihan nah usuruh kada maasi. Maka kan bila perintah Rasul nang turun perintah Rasul itu bila kada maasi, umat ini kan bisa diberikan Allah Ta'ala hukuman. Ummu Salamah juga sampian ya Rasulullah keluar pulang, pian panggil tukang gunting, pian bergunting, lalu pian bercukur atau pian sembelih tentang kurban. Nah, maka sahabat itu walaupun pian kada berucap kan, punya paham dah, langsung aja mengikuti apa yang Nabi lakukan. Jujur aja Nabi, lalu Nabi keluar. Iya tukang gunting, gundul kan Nabi itu rakyatnya lah atau bergunting aja lah. Lalu akhirnya Nabi nyembelih. Nah, imbana menggawi kepadanya. Nah, artinya kan Ummu Salamah ini pintar jadi bisa memberikan saran yang baik kepada mereka. Nah, itu diantaranya akan cerita. Kemudian Zainab binti Jahsyin tadi, dikatakan tadi apa? Nabi dicendok tadi kan, apa ceritanya? Mama Sirin bangaran Amimah binti Abdul Muthalib. Ya tadi Amimah ini kan kakak dari Abdullah. Jadi Nabi bakal kawin dan Zainab binti Jahsyin kawin basa pupu. Asalnya dikawinkan lawan anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Haritsah. Jadi si bin Haritsah ini kan ya karena diangkat anak oleh Nabi lalu dikenal di masyarakat Quraisy Zaid bin Muhammad. Nah, Baharijar anak angkat itu sama anak bujur. Apa artinya? Bila mati abah angkat, maka anak angkat ini mewaris harta abah angkat. Ada hubungan darah, ada hubungan nasab, ada hubungan itu.
Kemudian lagi bangsa Arab itu bila anak angkatnya ada bisi anak, ada bisi apa? Bisi bini. Anak angkat ini kan pisahan lawan bininya, maka abah angkat kada boleh mangawini mantan istri anak angkat. Padahal dalam syariat kada ada gitu. Tapi orang Arab ini kada boleh melanggar. Takutan kita pemaling orang tua itu kan takutan benar. Ini kalau kada dibatalkan, artinya kada dilawan, karena habisnya menjadi suatu ajaran yang salah dalam Islam. Rupanya tak ada nyoroh aja kada mempan. Lalu supaya orang Arab ini mengerti bahwasanya mantan istri anak angkat itu boleh dikawini oleh abahnya si anak angkat tadi. Nah, halal aja kan kada ada syariat itu mengharamkan. Kan hukum Tuhan jangan diubah. Nah, lalu Nabi langsung mempraktikkan. Nabi mengawini lawan Zainab. Padahal Zainab itu sepupu seorang juga. Dan Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi adalah dari bangsa Arab nang di pedalaman. Jadi kan Zaid ini kawinan Zainab ini karena perbedaan status sosial lah. Nah, si Zaid ini kan orang kampung, ada Zaid orang kota, lalu ada seimbang. Terus Zainab ini kada cocok, akhirnya kan Zaid ini kita kau menyandang juga, lalu pada nama talak ini. Jadi Nabi tahan aja, amsik alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wallahu ahaqqu an takhsha. Kisahnya Allah ikam ketika Zaid berpada ya Rasulullah Allah nama nalak bini, ketika Nabi mengatakan tahan aja binimu jangan ditalak, Nabi tahu deh kisahnya. Episode selanjutnya apa yang terjadi hari besok Nabi tahu sudah. Allah Ta'ala membocorkan sudah bahwa pedilaan hari kamu lagi situ masih siapa jangan jadi binimu toh, mungkin kayak itu bucap loh nih, ada kawan lagi marit pada sang sakti kan mengatai masa depan. Nah, Nabi watuh fi nafsika mallahu mubdi, ikam sembunyikan di hatimu, padahal itu akan ditampilkan Tuhan nantinya pada episode waktumu yang akan datang. Watakhshannas, engkau khawatir akan kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ini menjadi bahan serangan daripada musuh-musuh Islam untuk menjahat-jahatkan Rasulullah. Nabi Muhammad itu tamak, anak angkat sidin kawin diambil bininya. Kan? Nah, itu macam dituduh orang. Nabi menjagakan jangan sampai kaum muslim ini goncang gara-gara karena diterpa oleh isu-isu jahat dari musuh Islam. Tapi Allah itu menegur, tidak usah khawatir. Wallahu ahqqu an takhsyah. Allah Ta'ala lebih pantas untuk engkau takuti, bukan manusia. Jadi teguran lembut dari Allah Ta'ala kepada Rasul. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Manakala selesai Zaid sudah menalak istrinya, maka kami kawinkan kepada engkau. Kawinkan kepada Rasulullah. Zainab binti Jahsyin. Nah, lalu kan jelas sudah artinya kan halal, nah itu akhirnya orang-orang Arab mengerti kan, masyarakat mengerti bahwa itu kada haram, akhirnya mereka tidak merasa adanya mendegi, kada merasa terganggu kan kalau ada kejadian demikian. Nah, jadi pernikahan Nabi dengan Zainab ini pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Umur Sidin Zainab waktu itu kurang lebih 35 tahun. Lalu Zainab bin Jahsyin ini dipuji oleh Siti Aisyah. Aisyah kan memadu lah, memuji lawan Siti Zainab ini. Udah ujar si Siti Aisyah, Zainab bin Jahsyin itu dia ini mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya kurang lebih dia lakukan ya kan dia kemuliaannya nih. Kenapa? Nabi itu Nabi aku kada pernah Nabi turun wahyu kepadaku. Pada aku patah berbah Nabi binian. Nabi ini bila pahatan berdua Nabi ini turun Jibril ada sebuah aja Nabi. Pokoknya bila pahatan lawan bini Jibril ada turun. Tapi kalau lawan Siti Aisyah Jibril turun. Artinya Siti Aisyah ini kan istimewa. Jibril ada apa kan? Ketika Nabi bersama Siti Aisyah turun di Jibril. Tapi ketika Nabi lawan bini yang lain Jibril ada turun loh. Jadi Nabi sorangan jadi turun di Jibril. Itu hebatnya Siti Aisyah deh. Nah, ternyata Siti Aisyah Zainab binti Jahsyin itu mengimbangi aku dalam kedudukannya di sisi Rasulullah. Tidak aku lihat perempuan yang lebih hebat pada masalah agama daripada Zainab. Dia bertakwa kepada Allah dan dia jujur pandirinya dan dia sangat menyambung hubungan keluarga dan dia paling sering bersedekah, paling banyak bersedekah. Jadi pernah kan Nabi itu pandiran bini Nabi itu kan, ya Rasulullah,
siapa mun pian sudah wafat kaina siapakah di antara kami nang sambilan ina nang berduhulu menyusul pian jadi nabi kan jadi kami nang sembilan ina nang berduhulu menyusul pian ke alam barzah siapa ujar nabi nang paling panjang tangannya aja nabi jadi mbah wafat Rasulullah bila reunian kan ben jadi nabi nih reunian bunnya lah kepadanya toh mana nih ukur tangan kata wing nih cuman panjang nabi gitu madahkan ukur tangan siapa paling panjang tangan untung bener ikan panjang tangan dia tetap dulu mati kena anu dia Rasul ke alam barzah saatnya pas Zainab binti Jahsyin namun meninggal padahal ada panjang ada tangan sidin maksud lagi panjang tangan tuh satu juga sedekah kan orang Arab ini panjang tangan tuh maksudnya sedekah ada kita panjang tangan apa lain dah kita lain peribahasanya lah kalau orang Arab panjang tangan tuh ada juga sedekah kalau ringan tangan bang ringan tangan tuh apa kata-kata kinayah ringan tangan suka membantu sejauh ringan tangan tuh pamukulan sejauh lah sejauh mukul sejauh lah ringan tangan karena begitu salah orang memukul itu ceritanya beberapa hadis diriwayatkan oleh Siti Zainab dia memberikan hadis 11 macam hadis diriwayatkan dari Rasulullah ada hajat juga kan atau pengantinannya roti lawan daging saya ada pilihnya silakanlah wafatnya Sayyidah Zainab kayak Pak Nasrin wafat itu pada masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab lebih tahun 20 dan beliau dimakamkan di Baghdad. Namanya mensyaratkan ini langsung Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umur Sirin ketika wafat adalah 50 tahun. Ayolah guru pada bini yang lain. Pada lain kan banyak tuha-tuha bini lain wafatnya. Kemudian lagi As-Sayyidah Juwairiyah bintul Haris. Nah, tadi Harisah kah? Harisah kan, berarti salah adalah tolong dicoret haknya atau jadi Haris bukan Harisah. Salah ketik. Diperbaiki. Ya Pak, si Juwairiyah bintil Haris bukan Harisah. Bintul Haris. Tambah hita gitulah. Asalnya Barirah, Barirah, lalu diubah menjadi Juwairiyah. Ya kemudian cerita atau riwayat tentang Juwairiyah ini. Ternyata Musanif di kitab ini kada tahu siapa mama. Presiden kabilah daripada kabilah Khuza'ah. Jadi kisahnya ketika habis perang kan dengan Bani Mustalik inilah lalu ditangkap ya kan musuh-musuh ini nang lelakiannya kan kalah sudah lalu bibinian dan keanakan ditangkap. Lalu itu menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Lalu dibagi-bagikan ada para pejuang-pejuang Jadi waktu itu si Juwairiyah ini kan jadi budak malah. Lalu dikenakan bagiannya karena sahabat nama Sabit bin Qais. Lalu si sahabat Nabi nama Sabit ini mendapatkan putri daripada kepala suku daripada Bani Mustalik. Lalu si Juwairiyah ini minta lawan patuanan ng sahabat Nabi ini agar diberikan mukatabah. Artinya diberikan janji untuk merdeka bila kau menebus. Ayo jadi sahabat Nabi ini kan kada nangkai kita wah inilah perbudakan itu kan semina-mina sahabat Nabi itu kan baik dalam perbudakan. Kalau mau minta mukatabah mau silahkan bila kau ikut menebus merdeka. Ternyata Sidin kada kawa menebus. Akhirnya Juwairiyah ini berpurun datang ke Nabi minta tolong Rasulullah supaya Nabi memberikan tebusan agar merdeka.
Tahu lah pada Nabi itu baik orangnya lah. Juwairiyah datang kepada Nabi. Rupanya lah Siti Aisyah tuh punya firasat yang kuat lah. Ketika Sayyidah Juwairiyah nih datang kepada Rasulullah, rupanya si Juwairiyah ini kan orangnya berbicara tuh disertus lah, susun rapi, kata-kata si Dini itu. Pokoknya bila orang mendengar pandirannya tuh terpesona lah orang. Ya Siti Aisyah loh kan. Nah, Siti Juwairiyah ini ketika bicara dengan Nabi di depan pintu Nabi kan minta pertolongan agar diberikan tebusan dapat merdeka. Lalu Nabi pun memberikan harta agar Juwairiyah dapat merdeka. Berikan Nabi harta yang menebuskan. Dengarlah ceritanya nih. Oh, bukan diberikan Nabi. Nabi kadang memberikan harta. Lalu Nabi berikan tawaran, ujar Nabi kayak ini aja, ikam ko berikan jujur apa namanya? Ikam berikan kemerdekaan dengan merdekanya ikam itu jujuran artinya Nabi melamar lawan Juwairiyah. Bahasa Nabi itu atazawwajuki wa aqdi anki kitabaki. Maukah engkau aku kawini aja Nabi dan aku bayarkan mukatabahmu. Kita perlu kita yakini bahwasanya Nabi itu kan ketika beliau itu ingin menikahi seorang perempuan itu dasar Tuhan menyuruh lah kalau kita anukanlah pasti gitu. Nah, karena Nabi itu kan berkata aku tidak menikah dan menikahkan kecuali perintah Allah, itu kan. Jadi kita kada perlu lagi merasakan ini itulah artinya kan kayak itu kisahnya. Dasar perintah kan artinya orang nikahkan di rumah nabian. Artinya kayak pacar apa yang halalkan, orang nila sudah asar apian jadi. Kalau Nabi berenai, lihat Nabi kabibini itu kan, dia benupang pakaian liput. Nah, lalu Nabi itu melihat tuh, maksudnya kan, adakah Tuhan menyuruh kada nggak? Ketika kada ada perintah dari Allah, ranai Nabi. Nah, ranai Nabi, sahabat yang lain paham, amun pian ya Rasulullah kada menerima, julung kaulun barang aja sahabat Nabi, supaya jangan sampai bini itu kan kecewanya. Udah berani kan dia, pede kan untuk apa? Menawarkan diri kepada Nabi. Nabi itu ada mentang-mentang itulah, ada mentang-mentang umat itu kan bertawar lalu Nabi itu langsung terima kada. Jadi Nabi itu kayak itu bang kisahnya. Angsirin sampai kawin itu kan semuanya itu adalah perintah Allah dan mengandung hikmah. Apa hikmahnya Nabi kawin dengan Juwairiyah? Lihat bagaimana ceritanya. Nah setelah itu lalu pun akhirnya kan Juwairiyah dimerdekakan, Nabi manabusi dan tabusan Nabi itu menjadi mahar untuk pernikahan kepada Juwairiyah tadi. Nama Sirin asalnya Barrah. Dari Barrah. Nah, Barrah itu kan kurang baik bagi Nabi lah. Barrah itu kan artinya orang yang sangat baik. Jadi kada bagus kan seolahnya memuji diri sendiri dengan nama Barrah tadi. Lalu diganti Nabi dengan Juwairiyah. Ada Juwairiyah itu kalau bahasa kitanya kan gadis kecil. Juwairiyah itu kan jariyatun itu kan gadis dewasa. Kalau Juwairiyatun kan gadis kecil. Anaknya tuh. Jadi jadikan nama seorang perempuan. Tapi berikan nama Juwairiyah. Kan Barrah itu kan kebaikan karena Barrah aja meninggalkan si Ano. Anak kan kebaikan meninggalkan si Ano kada bagus kok. Bahasanya mun itu jadi nama. Jadi tapao jelek lah. Nah, Nabi mengawini Siti Juwairiyah ini pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi ini asalnya bini Musafi bin Sofwan dari Bani Mustalik. Itu mati kan laki kan. Tuh buat perang. Jadi umur Sidin kurang lebih 20 tahun ya dinikahi Rasulullah SAW. Nah kemudian apa hikmahnya Nabi kawin lawan Juwairiyah ini? Nah, setelah Nabi mengawini Juwairiyah bintil Harith ini, ternyata keluarga Juwairiyah ini banyak yang jadi budak lah kan, banyak jadi budak dimiliki oleh para sahabat. Itu kan berapa? 100 kakak. 100 kakak artinya 100 keluarga kalau keluarganya mati adalah nah, 100 keluarga daripada nang Bani Mustalik ini jadi budak. Jadi ada nang bini kan, ada nang anak loh nih, anak-anak halus jadi budak dari kaum muslimin habis perang tadi kan. Nah setelah Nabi mengawini Juwairiyah, tupan para sahabat ini
memperbudak keluarga Nabi. Kan ada sapupo, ada nang Marina kan, ada nang mungkin dah sanak. Bisa pokoknya suku 2 kali kan. Daripada Juwairiyah ini kan orang satu suku, itu kan keluarga orang, keluarga. Jadi karena sahabat disupan, turunnya kita nih memperbudak keluarga Nabi. Ayo kita dengan sukarela, suka hati kita merdekakan. Kepadanya merdekakan berataan. Nah, lalu dikatakan, ujar Siti Aisyah, yang paling banyak berkah kepada keluarga adalah Siti Juwairiyah. Karena gara-gara Sidin kawin sama Nabi, maka keluarga Sidin merdeka sabarataan. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Juwairiyah? Itu sekitar 7. Sebutkan 7 hadis pernah diriwayatkan beliau. Dapat dari Rasulullah SAW. Ada satu riwayat daripada Juwairiyah ini ceritanya bahwasanya Nabi pernah masuk ke rumah Juwairiyah ini kan, Nabi nih, peralatan puasa hari Jumat puasanya. Lalu Nabi kan apa puasa kayak pada puasa mungkin lah. Ya Nabi ikam semalam puasalah hari Kamis. Ujar Juwairiyah, ujar Sayyidatina Juwairiyah ada. Ujar Nabi ikam isom berencana puasa pulang hari Sabtu. Ujar Siti Juwairiyah ada juga. Nah, mungkin itu jadi membuka ikam. Artinya jangan puasa Jumat sehari, tapi digandeng dengan Kamis atau Sabtu. Jadi bila kada kan jadi makruh hukumnya, puasa Jumat tunggal jadi makruh. Kenapa? Jadi ulama jadi Jumat itu makruh puasa sehari. Ada begandeng lawan Kamis atau Sabtu. Karena jadi ulama kalau puasa hari Jumat tunggal, kan orang puasa tuh kada berarti gegah lawan ibadah amalan. Nah, lalu kan kurang amalannya jadinya gara-gara puasa apa alasannya. Nah, jadi kan supaya jangan rugi, lalu puasanya diulah 2 hari. Jadi seolahnya hari Jumat tuh harinya hari nispo, hari Jumat. Pak, hari Asyura hari Jumat, hari Arafah hari Jumat. Puasa kadakah? Nispo hari Jumat, nah ya Pak. Nah, puasalah. Maka makruh aja. Bila sehariannya puasa Jumat. Nah, maka ini kada apa-apa. Kenapa? Karena hari nisfu Sa'ban itu hari yang dianjurkan puasa. Ketika hari yang dianjurkan puasa, bila sehariannya puasa, ada apa-apa, kada makruh. Yang makruh itu kada apa-apa sebab tang puasa aja hari Jumat. Misalnya mengqadha puasa hari Jumat, ada apa? Kada makruh. Nah, makruh ini puasa tunggal, puasa mutlak. Nah, puasa mutlak, puasa umum. Ada betanto, ada takut apa-apa. Nah, maka makruh Jumat tunggal puasa. Itu terwujud hari Jumat, hari nispo, ada apa? Sehari Jumat puasa. Atau pulang hari apa tadi? Hari Arafah hari Jumat, ada apa? Sehari puasa hari Jumat. Hari Asyura hari Jumat, ada apa? Sehari aja puasa. Karena memang itu dianjurkan berpuasa atau berujur karena hari Jumat. Itu kisahnya lah. Jangan salah paham kita tentang hadis Nabi. Kemudian wafatnya beliau berapa? Umur Sidin tahun berapa? Tahun 56. Kamu Sidin dipakai juga. Jadi para istri Nabi ini kan beparakan kubur lah. Lalu Syekh Saman itu rancak ziarah kan. Lalu ketika Syekh Saman wafat dikuburkan para istri Nabi SAW di Baqi kota Madinah. Di sebelah kiri ada Masjid Nabawi. Jadi ketika wafat berapa umur Sayyidah Juwairiyah? Umur Sidin 70 tahun. Jadi terudi kan pada nang sahabat apa Nabi nang pangaran apa deh nang pangaran Zainab binti Jahsyin. Ekong lagi lah nang belum lah sangat beran lah. Ekong na. Oh 2 kali gitu. Biar lan ramlah lah. Oh 11. Oh iya ini semuanya malah sebutkan semuanya anak sudah wafat sebutkan juga. Ini Safiyah binti Huyai gitu. Insyaallah. Kesempatan akan datang. Ya inilah dapat kita baca malam hari ini yang bermanfaat bagi kita semua. Kita dengan mengenal para istri-istri Rasulullah SAW yang mana mereka ini orang-orang istimewa yang dipilihkan Allah Ta'ala menjadi pendamping Rasulullah. Kamu saikungannya Nabi si bini kan Imbah Khadijah ikon si bini Nabi. Saya kitanya lo kan yang dapat keuntungan ketika diberi Tuhan Nabi itu bini sampai 9 kan. Nah kemudian ikong bini nang untung-untung lo kan
Karena buahnya ini pulang, buah bini Nabi sambilan ini pulang memberikan syafaat kepada keluarga mereka. Nah itu tuh jadi rahmat Tuhan itu menjadi luas lewat bini-bini Nabi. Nah berkat kita menyebutkan cerita-cerita hal sedikit manakib atau cerita tentang mereka ini, mudah-mudahan kita pun juga diparahkan dengan Rasulullah. Itu kan niat kita lah, menyebut-nyebut orang yang dekat dengan Rasulullah, kemudian kita juga diparahkan dengan Rasulullah. Artinya ya mudahlah kita merindukan Nabi kan, menggendang Nabi, mengikuti Nabi, kan udahlah kita jadinya gara-gara kita diparahkan dengan Rasulullah. Berkat kita menyebut-nyebut atau menceritakan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita baca dengan Fatihah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Rabbi hina syakirin, tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين والحمد لله رب العالمين.